tersebut menjadi sebuah emporium perdagangan. Betul, betul. Yang meluas ke daerah-daerah Jawa Barat sampai ke daerah-daerah Lampung di sebelah lautan situ. Iya. Salah ya, sedikit background mengenai Pelabuhan Karanghantu. Seperti tadi kita ceritakan bahwa secara latar sejarah sudah ada lama, tapi penguasa di sini kemudian menjadi berkembang gitu kan ya. Kemudian bahkan berlanjut hingga era Islam sehingga ada kerajaan-kerajaan di sini. Perjalanan saya sendiri ke Karanghantu atau ke daerah Banten ini yang kedua. Sebelumnya sekitar tahun 2011 lah ya. Sewaktu kita atau saya sendiri berkunjung lagi ke daerah itu untuk mengambil konten untuk JJ ini, Jejak Jawa Dipa. Itu sangat berbeda sekali apa yang saya tangkap dari perjalanan sebelumnya dan sekarang. Ya inilah yang mungkin yang sering kita maksudkan buat kita di Jejak Jawa Dipa itu, jadi menggali cerita yang dari yang terdiam atau menghidupkan cerita yang dari yang terkubur. Ini kita dapatkan. Kenapa ada pelabuhan ini menjadi ramai, kemudian selanjutnya menjadi ada tadi yang nanti ada beberapa situs yang akan kita kunjungi. Jadi ceritanya sebenarnya penjelajah Eropa atau Portugis itu sudah lebih waktu mereka menguasai perdagangan rempah di Malaka, pedagang-pedagang Muslim yang dari Jazirah Arab itu terganggu. Mereka kan sebenarnya lebih dulu ya. Iya. Pelayar-pelayar atau pedagang-pedagang dari Jazirah Arab itu sudah jauh dulu sampai di sini daripada orang-orang Eropa gitu kan. Nah, tapi karena di Malaka itu sebagai jalur nadinya laut itu sudah ada benteng Portugis, akhirnya mereka belok arah, Mas, dari arah laut sebelah barat Sumatera berpindah masuknya ke Selat Sunda yang nggak jauh dari sini, sehingga tempat inilah yang menjadi hub pengganti yang kemudian menjadi besar. Pusat perdagangan itunya. Betul, memang kebetulan Perniagaan. hub di sini apa sih yang diperdagangkan itu kalau yang kita tahu? Secara umum yang selain beras tentu saja adalah rempah-rempah dan terutama lada ya. Lada ini terutama sangat memainkan peran penting ya dalam sejarah kerajaan Banten. Betul. Jadi itu tanaman atau komoditi tanaman yang endemik yang adanya tuh di sekitar sini, dari Sumatera dan di sini, jadi di Indonesia. Itulah backgroundnya sehingga sini jadi hub yang maju sekali gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita tentang
pelabuhan ini. Ini matanya makin ke belakang lagi. Kalau kita jam 12. Jadi tahu bahwa di situ tuh dulunya adalah sebuah pelabuhan lada atau teluk yang makanya disebut dengan, mungkin secara nama Teluk Lada bukan di situ ya, di Banten yang menghadap ke arah Pulau Krakatau, tapi secara Kesultanan Banten yang ada di dalam teluk itu ya memang harus diakui disitulah pusat perdagangan lada ini tersentralisir. Tetapi dengan kita menggali cerita itu baru kita tahu bahwa Belanda itu tidak langsung menguasai Banten, tidak bisa menguasai Banten. Makanya mereka bergeser ke Batavia. Jadi Banten sendiri ini tetap mempunyai kekuatan, mempunyai independensinya di zaman-zaman itu. Jadi waktu kita datang di Karangantu ya, itu secara sungai memang bukan sungai utama dari Cibanten. Cibanten itu sebenarnya ada aliran ke arah timur, tapi itu adalah kayak semacam anak sungai atau air muara yang terusan di muara yang lebih ideal untuk bersandarnya beberapa kapal. Ada gambar yang kita temukan dari zaman Belanda dulu, bukan zaman Belanda, maksudnya zaman pertengahan dulu, bahwa di situ tuh ilustrasi atau sketsa dari ramenya pelabuhan itu ada. Trip kemarin terus terang saya sendiri juga jadi kaget-kaget sendiri gitu, seberapa pentingnya Banten terhadap kebutuhan suatu bahan bumbu ya, spice, mempunyai posisi yang sangat penting yang sehingga diperebutkan atau negara-negara besar pun seperti Inggris, Belanda dan lain-lainnya itu sangat ingin bekerja sama. Itu yang kesan yang saya dapat. Kita waktu SMP atau waktu SD pernah dengar tuh penjelajah Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia namanya Cornelis de Houtman datang pada tahun 1596 dan pertama kali dia datang dia itu perginya itu emang ke Banten. Bukan Batavia ya? Bukan Batavia yang kita ketahui sekarang, bukan Banten. Ya kurang lebih tempatnya ya dia pasti mendekati suatu karena perjalanan sangat jauh kan, dia mencari tempat yang memang representatif dia untuk berdagang sekaligus memperbaiki kapalnya dan lain-lain lah ya. Jadi fasilitas yang dia sangat cari mumpuni ya, salah satunya di sini gitu ya. Saya
tambah apa ya, tambah senang lah dengan trip itu. Ada hal yang bisa kita share dengan sobat jejak jauh Dipa, bahwa kita belajar atau membaca, atau kalau istilah zaman sekarang berselancar di googling tentang sejarah apa itu akan lebih cerita itu akan lebih datang ke kita sewaktu kita mendatangi suatu tempat, bukan cuma sekedar spot-spot sejarah yang teoritis atau yang formalitas, tapi sewaktu kita harus bercerita atau menceritakan itu, kita alhamdulillah mendapat feedback dari hal-hal yang kemudian kita jadi bisa katakan 3 kali atau 5 kali lipat dari yang kita tahu sebelumnya. Itu pesan saya tentang Karangantu. Di sini ya. Iya. Kalau sekarang mungkin tidak kelihatan ya, tapi Banten itu memang istilahnya sih pusat perdagangan yang sangat maju, yang sangat makmur, dan bahkan dalam beberapa waktu pun sempat menjadi sebuah emporium perdagangan. Betul. Yang meluas ke daerah-daerah Jawa Barat sampai ke daerah-daerah Lampung di sebelah lautan situ. Ya, artinya itu kan komoditi yang diambil, yang diperdagangkan untuk kemudian kalau zaman sekarang namanya ekspor. Tapi asalnya dulu kan ada orang ngambil langsung di sini ya. Itu tuh kalau dari beberapa provinsi itu ke Persia, ke Siam, ke India, ke Mesir, Jepang, ke Timur Mesir, Tengah. ya. Cina. Itulah komoditi lada yang dari sini ini diperdagangkan hingga mancanegaranya. Kalau kita bayangkan zaman sekarang saja sudah sangat jauh itu. Jadi inilah hub, economical hub dari era Islam kira-kira abad ke-15 sampai abad ke-17. Inilah tempatnya. Kalau era sebelum itu ya, itu tentu dari Cibanten ini ada di hulunya sana, itu Banten atas bisa di Kota dilihat. Serang ya. Kota Serang. Itu ada Banten Girang. Banten Girang. Jadi itu salah satu situs zaman Hindu kalau nggak salah ya. Itu Hindu di Buddha. sana. Jadi apakah mereka istana di sana, di sini tidak ditempati? Tentu enggak. Karena kemungkinan besar kalau menurut kami, ya sinilah tetap economical hub. Cuma karena ada penumpukan lapis sejarah, kita tidak temukan lagi peninggalan era Hindu di daerah sini. Bisa jadi suatu saat ditemukan, kita tidak tahu. Tapi itu yang bisa kita sampaikan mengenai historical time lapse-nya lah, perubahan era-era sejarah di daerah sini, khususnya di Karangantu. Ada lagi Mas Irul yang mau disampaikan tentang Karangantu nih pelabuhan. Sebelum kita lanjut ke situs-situs yang lain karena masih banyak. Nah, pusat Jadinya beberapa lapis sejarah di daerah Banten. Nah, Raya Banten posisinya tidak jauh, yaitu di pembangunan yang merupakan sistem penyaringan atau sistem. Sekarang kita posisinya di bawah bastion. Jadi ada untuk melengkungnya ini untuk menahan selain fungsi pertahanan. Rafiuddin atau Saifuddin. Saifuddin.
Buat jejak pencinta sejarah, coba jejak Jalur Pipa. Ini ada background aktivitas yang real ya dari pelabuhan ini. Jadi memang ini pelabuhan nelayan. Nah, ini tempatnya kira-kira di mana jika buat teman-teman ingin ke sini ya. Jadi kalau kita dari arah Jakarta itu naik tol Jakarta Merak, itu kita keluar di kilometer 77, tepatnya exit Serang Barat. Dari situ kira-kira 20 menit sampai setengah jam lah sudah sampai sini. Jadi kita posisinya sekarang ini sudah di dekat pantai ya. Ini sudah wisata Bakau nih. Hasilnya Bakau nih. Nah, kemudian di tempat ini juga termasuk sentra ekonomi sekarang. Di sana adalah tempat pelelangan ikan, pakaian Karangantu Banten. Jadi inilah tempat para nelayan sekarang setelah melaut mencari ikan, dijual, ditimbang, dilelang. Itu tempatnya di tempat yang di belakang kita. Sedangkan ini sepanjang ini sungainya namanya Sungai Cibanten. Sungai Cibanten. Jadi inilah tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan yang kita bayangkan zaman dulunya. Selain native, tempat bersandarnya siapa? Juga tempat perdagangan, jangan lupa. Oh iya, betul, tempat Pusat perdagangan. perdagangan di Banten. Daerah sini nih yang pertama kali Belanda kunjungi waktu Betul, datang ke Raja Indonesia. kunjungin dari sini. Awas Om, ini masih tradisional tempatnya. Oke. Oke, kebetulan kita ada peta supaya lebih bisa menggambarkan tentang Karangantu dan situs-situs di sekitarnya. Jadi ini kita di daerah sini namanya Pantai Pacer. Jadi inilah Karangantu tuh ini sebetulnya. Ini hutan bakau, hutan bakau. Kemudian ini Sungai Cibanten. Arah yang tadi itu kita sebut, kalau situs yang awal yang masih bisa ditemukan tuh Banten Girang ya? Iya Banten Girang. Banten Girang ya. Bandung Tua lah, itu di arah pegunungan sana. Hulu sana. Nah, di pantai ini kalau ada bisa ngeliat view di sini, kita tadi ada shoot di daerah sini, atau sekarang kita di daerah sini. Ini kalau dari arah laut melihat ke dalam, kita berada di sini. Kemudian nanti kita lihat ada benteng Spelwitz atau benteng Belanda di sini, dan Istana Surosowan, Istana Taibon ada di sini. Secara map view ini Pelabuhan Karangantu. Kemudian ini ada Masjid Agung Banten. Ini yang masjid yang nggak mungkin ke Banten kalau nggak ke sini gitu. Jadi Surosowan kurang lebih di sini, Taibon di sini. Nah, ini adalah benteng Spilwick. Lebih asik nanti kita datengin langsung tempat-tempat situs-situs yang ada di Banten. Lanjut lagi. Terima kasih.